Assalamualaikum رسول warahmatullahi الله wabarakatuh. عليه. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin أرسله رحمة للعالمين كلها بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar di pagi hari ini? Semoga di pagi hari ini kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, keberkahan Allah yang diberikan kepada kita, kepada waktu kita, masa kita, kepada hari kita, kepada rumah kita, kepada ahli zuriyah kita, kepada anak-anak kita, syamilatan, semuanya menyeluruh. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkirim Al-Fatihah dulu kepada Sayyidina Muhammad SAW dan juga kepada kitab-kitab para sahibi perindu Rasulullah SAW yang telah mencatat, yang telah mengabadikan karya-karya ulama-ulama as-salafus salih yang kita akan kaji pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali kullin wa sahbi kullin wa imamil muttaqin jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang tidak bisa dihitung, kenikmatan yang tidak akan bisa mungkin kita merasakannya tanpa kita mensyukurinya. Kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa taala memperingati kepada kita di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali dari hambaku mereka-mereka ini yang bersyukur. Maka di dalam ayat tersebut dibalas dengan ayat yang lain di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jikalau engkau bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tapi jika engkau mengkufurinya, jika engkau mengingkarinya, jika engkau tak pandai bersyukur, maka nantikanlah azabku yang sangat pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Semoga kita termasuk orang-orang pandai tahu diri atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita setiap harinya, setiap secondnya, setiap detiknya, setiap menitnya. Hari berhari tentunya kita ini semakin dekat dengan ajal. Tetapi kita selalu diingatkan oleh peristiwa-peristiwa yang sangat agung pada hari ini. Yang mana kita semalam sudah merayakan yang namanya Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulidun Nabi adalah salah satu peristiwa kejadian atau hari atau momentum hari terpenting dalam sejarah Islam. Tanpa lahirnya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adalah kita. Tanpa lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adalah namanya Islam. Tidak adalah namanya sholat 5 waktu. Tidak adalah namanya kita majelis ilmu, zikir seperti ini. Tidak adalah namanya alam dunia yang Allah ciptakan ini. Tidak ada. Tidak adanya semua para nabi. Tidak adanya semua para makhluk. Berkat Nabi Muhammad SAW semuanya tercipta. Laulaka ma khalaqna. Ya, tanpamu wahai Rasulullah dunia ini tidak akan terjadi. Itulah yang dikatakan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan pribadinya. Maka Nabi SAW juga tidak bangga diri. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh manusia dan tidak aku bangga. Subhanallah. Dan aku adalah orang yang dibangkitkan pertama kali. Dan aku adalah orang yang membuka dan mengetuk pintu surga pertama kali. Allah, Allah, Allah. Jadi kalau berbicara masalah maulid itu berbicara masalah cinta. Ya, dari kemarin, dari awal bulan Rabiul Awal sampai sekarang hari ke-13, semua ekspresi cinta memenuhi media sosial, memenuhi masjid-masjid, memenuhi alam jagat raya, menghidupkan kembali, merefresh kembali, mengingat kembali, menumbuhkan cinta kembali kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bagaimana cintanya itu? Karena maulid itu, maulidan yang diingatkan oleh para ulama setiap tahun, sebenarnya maulidan yang dianggap setiap tahun, setiap bulan Rabiul Awal, itu sebenarnya untuk masyarakat yang awam, ya, untuk masyarakat yang awam, yang sering lalai dengan nabinya, yang sering lalai lupa dengan kekasihnya, yang sering lalai dengan bagindanya. Itu sebenarnya bagi mereka yang setiap tahun. Tapi Bapak Ibu, ulama, kalangan orang-orang yang khawas, orang-orang yang spesial, khawas, orang-orang yang mereka ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta, diberikan oleh Rasulullah SAW rasa cinta kepada umatnya, ya. Mereka maulidan bahkan melakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Kenapa? Sebab Nabi SAW tidak pernah bergeser sedikit pun dari hati mereka, ya. Makanya dalam 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 qasidah Diba itu, fakulla yaumin aujab, setiap harinya itu diwajibkan maulid. Masya Allah, mengenang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, mari kita pagi hari ini berbicara tentang cinta. Nah, saya memberikan sebuah tajuk kajian pagi hari ini khusus spesial Maulid yang bertemakan murafaqatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Bagaimana sih kita dapat menemani Rasulullah SAW nanti di surga? Bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah SAW di surga? Bagaimana kita bisa sederajat dengan Rasulullah SAW di surga? Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang seperti ini? Bapak Ibu perlu saya ketahui ya. Kalimat ini saya dapati ketika saya hari Jumat khutbah. Guru saya yang bernama Syekh Usamah Abu Sya'ar. Beliau ini salah satu seorang khotib di Masjid Abu Nur namanya di kota Damaskus, di Ruknuddin, di bawah bukitnya Nabi Adam, Habil dan Qabil ya, Habil dan Qabil. Di situ ada masjid namanya Abu Nur dan juga di situ dijadikan Universitas Ahmad Kaftaru. Di situ beliau khutbah. Khutbahnya sangat menarik sekali sehingga saya suka dengan kajian beliau. Sampai selepas Jumat beliau buka kajian yang bertemakan tentang murafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Bagaimana sesurga dengan Rasulullah SAW. Apa saja amalan-amalan yang menghantarkan kita mendapatkan kemuliaan kita bisa bersanding rapat dengan Rasulullah SAW di surga. Ini sangat menarik. Makanya saya akan kupas satu persatu. Nanti Jumat hadapan kita akan kaji fikih. Kemudian tazkirahnya sikit tasawuf dengan meneruskan tentang ingin dekat Rasulullah SAW di surga. Masya Allah. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita sudah bahas ayat ini ya di minggu lepas. Kul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, tuan-tuan yang selalu mendapatkan keberkahan. Insya Allah kita sekarang lagi berada di taman surga ya. Karena kalau kita sudah berada di taman surga, kita sudah merasakan nikmat surga di dunia sebelum nikmat surga di akhirat. Sebabnya apa? Rasulullah SAW katakan majelis ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita.
pesan kepada kita sebelum wafatnya. Kalian kalau menemukan ada info pengajian, kalian menemukan bisa tengok dengan mata kalian ada info di sana, di sini, di situ, semuanya menggalakkan maulid, menggalakkan pengajian, datangi. Datangi, ambil berkah di dalam majelis tersebut. Bisa jadi itu sebab menjadi pemudahmu dalam menjalankan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi ini adalah merupakan hadiah yang teragung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kepada umat ini sehingga kita diberikan nikmat yang paling besar yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Umat ini Bapak Ibu, kita sebagai umatnya menjadi umat yang teragung. Sebab apa? Sebab nabinya nabi yang agung. Masya Allah. Kita menjadi umat yang teragung. Kuntum khairu ummatin. Sebab Rasulullah SAW adalah nabi yang mulia dan agung. Kita juga menjadi umat yang mulia karena sebab disanjung oleh Allah. Umat ini umat yang mulia. Masya Allah. Kita mendapatkan sanjungan, kita mendapatkan keagungan, kita mendapatkan keutamaan, kita mendapatkan umat yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sekarang membalas kebaikan Allah terhadap nikmat yaitu Nabi Muhammad SAW dengan apa? Meningkatkan rasa iman kita, meningkatkan ketakwaan kita, mendekatkan diri lagi kepada Allah, merapatkan lagi dengan Rasulullah SAW yang selama ini kita teracuni oleh kemunafikan dunia. Ya enggak? Dunia ini membuat kita bimbang, membuat kita ini goncang, ya, membuat kita ini jauh, membuat kita ini lalai. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, kita diingatkan kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ingatkan terus kepada kita. Allah ingatkan kita supaya kita itu senang. Allah ingatkan kepada kita supaya supaya kita ini happy. Allah ingatkan kita dengan ayat ini supaya kita itu bahagia terus. Gak pernah sedih Bapak Ibu. Gak pernah galau. Gak pernah bad mood. Gak pernah apa lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Ya, ini Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai kekasihku Rasulullah, katakan kepada manusia, kepada umatmu, kepada seluruh katakan kepada seluruh manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia, fadlillah, warahmati dan juga rahmatnya Allah. Maka hendaklah mereka berbahagia, fal yafrahu. Kita sudah jelaskan kan Imam Suyuti kemarin membahas tentang fadlullah. Fadlullah adalah ilmullah dan rahmatihi adalah rahmat Allah adalah Rasulullah SAW. Yang mana dikutip oleh Imam Suyuti bagaimana Nabi dikatakan rahmatnya Allah karena surat Al-Anbiya menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus bukanlah selain untuk sebagai kasih sayang seluruh alam semesta. Masya Allah. Fal yafrahu ini perintahnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya mengingatkan kepada umatnya fal yafrahu. Bergembira terus. Bersenang terus. Maka hendaknya kita bersenang-senang Bapak Ibu. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Apa huwa khairum mimma yajma'un? Maka hendaknya kita bahagia. Kebahagiaan mereka itu karena mereka mendapatkan rahmatnya Allah. Karena mereka mendapatkan anugerah Allah, fadlullah. Itu lebih baik. Huwa khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Apa yang kita koleksi. Apa yang kita banggakan dari dunia ini. Silahkan Bapak Ibu kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Silahkan Bapak Ibu Tuan-Puan kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Mewahkan rumah kalian. Silahkan bersenang-senang dengan harta, perhiasan-perhiasan dunia apapun. Properti kalian. Semua itu kata Tuhan saya. Tuhan kalian. Tuhan kita semua. Allahu Jalla wa'ula.
Allah berkata, tidak bisa mengalahkan indahnya orang yang sedang berbahagia karena diberi rahmat Allah dan juga karunia Allah. Siapa rahmatnya Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah rahmat Allah. Jadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saat kita senang Bapak Ibu, karena kita dikasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahagia karena kita diberi hadiah dari Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairu mimma yajma'un. Itu lebih baik melihat. Huwa khairu mimma yajma'un. Itu lebih baik dari kereta kita, dari mobil kita, dari kerjaan kita, dari kekuasaan kita, dari jabatan kita, dari gaji kita, dari dunia kita. Ini kebahagiaan yang tidak ada bandingnya. Allah. Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik. Bibir kita nih basah ya. Ketika mengkaji sirah Nabi pada saat ini, bibir kita nggak boleh lepas dari Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini sedang mengumpulkan bekal nanti pulang ke akhirat. Ya. Kenapa orang yang pelit? Orang yang pelit itu kata Rasulullah, dia nggak mau salawat. Padahal nanti Bapak Ibu yang menyelamatkan kita nanti siapa? Di akhirat kelak siapa yang menyelamatkan kita nanti? Rasulullah. Kira-kira cinta mana? Antum, kalian semua, tuan-puan, Bapak Ibu, cinta kepada diri kalian semua atau Rasulullah cinta kepada kalian? Rasulullah cinta kepada kita. Bukan kita cinta kepada Rasulullah. Beda, gak ada rumusnya. Jangan punya pikiran ya. Kita lebih cinta kepada Rasulullah. Nggak ada rumusnya. Nggak ada itu nggak ada. Allah Rabbul Alamin yang sudah mengatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta. Bapak Ibu. Rasulullah SAW harisun sangat peduli kepada kita. Alaikum. Perhatian kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada kita, sangat peduli kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman begitu lembut sekali Rasulullah SAW. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Ya, karena yang akan menyelamatkan kita nanti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, nama-nama Bapak Ibu nih ya, nama-nama hadirin, nama-nama tuan-puan, nama-nama kita semua ini sudah ada di listnya neraka. Mursalin, neraka. Nauzubillah. Bapak Ibu semuanya ada di list nama-nama fulan, 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 fulan ada di neraka. Tapi dihapus oleh Rasulullah SAW. Mursalin, delete. Fulan, delete. Fulanah, delete. Siapa yang menghapus? Rasulullah SAW. Maka dari itu mari kita bulan Rabiul Awal ini refreshkan kembali. Man ahabba syai'an aktsara zikruh. Siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan banyak menyebutnya. Dia lagi di mobil, dia menyebut. Di kereta, nyebut lagi. Dia lagi makan, dia menyebut. Dia sedang duduk, dia menyebut. Dia sedang masak, ibu-ibu nih, menyebut nama Rasulullah. Mau tidur, menyebut nama Rasulullah SAW. Mau makan, mau segala-galanya mau minum, nyebut nama Rasulullah SAW. Itu apa Bu? Bapak atau tuan-puan? Itu tanda cinta. Kalau kita cinta sama Allah, kalau kita cinta sama Rasulullah, otomatis yang selalu keluar dari bibir kita adalah Allah dan Rasulullah. Itu sudah otomatis. Berarti kalau ternyata frekuensi zikir kita, sholawat kita jauh masih di bawah rata-rata, itu berarti ketahuilah kita belum cinta dan sayang kepada Allah dan Rasulnya. Allah ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian nih, pada kajian ini kita diingatkan. Saking sayangnya, begitu besar hebatnya Rasulullah sayangnya kepada kita, kepada Anda, kepada kita semua. Ada orang diceritakan banyak sekali ibadahnya. Dia sholatnya banyak, dia baca Qur'annya banyak, dia zikirnya banyak. Tapi ada datang satu orang nih, datang satu orang, tiba-tiba dia tidak punya amal yang banyak. Dia tidak punya
ngaji Al-Quran yang banyak. Dia tidak punya wirid zikir yang banyak. Dia tidak punya sodakoh yang banyak. Dia tidak punya amalan, apalagi amalan-amalan al-khair, ma'ruf yang banyak. Tidak punya dia. Tapi satu orang ini punya tiket khusus Bapak Ibu. Satu orang ini datang, dia punya berlabel khusus, spesial. Dia punya tiket khusus, kartu khusus. Kalau punya kartu khusus ini, malaikat bilang apa? Monggo, tafadhol, silahkan. Kartunya apa, Bu? Kartunya apa, Bapak Ibu? Tuan-puan, kartunya apa? Banyakin solawat. Banyakin solawat. Ini adalah kartu. Kartu untuk masuk surga. Masya Allah. Ini satu orang ini. Karena orang yang paling banyak salawat kepadaku, itulah orang yang paling dekat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ali. Ya, itu cinta, Bu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Cinta itu dapat merubah hidup kita. Cinta itu memang unik. Cinta itu memang aneh. Lima huruf ini cinta, ya. Membuat bahagia, 5 huruf ini membuat sengsara pula. Ya enggak? Sebab cinta. Saya bisa duduk di majelis ini dari berapa tahun. Saya bisa mengajar, saya bisa sharing ilmu, saya bisa saya bisa berzikir bersama. Saya bisa mengingatkan. Karena apa? I love you full. Masya Allah. Saya cinta kepada Bapak Ibu semua. Kepada tuan-puan, pada jamaah. Ya. Saya cinta kepada orang-orang yang selalu mencari ilmu. Ya. Aku cinta ilmu. Aku cinta pencari ilmu. Nah, aku cinta orang-orang yang mempunyai ilmu. Aku cinta orang-orang yang cinta kepada ilmu. Itulah satu amalan Bapak Ibu sekalian hadirin yang dapat menyelamatkan kita nanti. Sumbernya adalah satu hati. Karena sumbernya adalah hati, maka pahalanya pun unlimited. Cinta itu pahalanya unlimited. Nggak bisa diukur. Amalan yang muncul, nih ya. Amalan yang muncul dari fisik itu kan bisa diukur. Ya. Tapi kalau amalan hati, amaliyah batiniyah, amaliyah qalb, amaliyah hati, itu nggak bisa diukur. Itu namanya cinta. Masya Allah, tak bisa diukur. Karena itulah Nabi menyatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahbabta. Itu kata kunci yang Rasulullah SAW ceritakan 14 abad yang lalu. Itu kata sumber dari sebuah hadis. Anta ma'aman ahbabta. Engkau, dalam riwayat lain, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kamu akan bersama dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Masya Allah. Yuhsyarul mar'u. Seseorang akan disatukan. Yuhsyaru. Mahsyar. Yuhsyaru. Seseorang akan dikumpulkan bersama kekasihnya. Bersama yang ia cintai. Kalau kita cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, otomatis langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta para sahabat, otomatis kita naik pangkat bersama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, otomatis kita naik pangkat bersama para wali-wali Allah. Tapi Bu, kalau dilihat kita dengan mereka, amal kita itu sangat jauh. Kita ini sekarang bukan amalan-amalannya para wali. Kita tidak bisa tahajud banyak seperti mereka. Kita banyak tidur. Allah. Kita sikit zikirnya. Para wali zikirnya banyak. Zikir mereka kepada Allah, zikir mereka kepada Rasulullah. Kita zikirnya zikir fulus, menghitung uang. Allah, astagfirullah. Para wali sibuk membaca kitab, mengaji kitab. Ya, kita sibuk membaca WhatsApp, membaca Facebook, membaca Instagram, membaca Twitter, membaca yang enggak bermanfaat. Para wali sibuk membagikan harta-harta Allah. Kita sibuk mencari harta. Ya, para wali sibuk untuk mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Sedangkan kita sibuk menumpuk dosa. Begini, Bu. Kualitas kita dengan kualitas mereka beda. Kualitas mereka sangat
tinggi, sangat agung. Sedangkan kita masih banyak yang mesti kita perbaiki. Allah. Maka hadis ini menceritakan kepada kita amalan ini, amal kita itu kalah banyak, kalah hebat. Tapi gara-gara 5 huruf ini, cinta. Tiba-tiba bersama para wali. Tiba-tiba kita bersama para sahabat. Tiba-tiba kita bersama para Rasulullah. Tiba-tiba kita bersama Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu kita harus maksimalkan. Ya, kita harus maksimalkan. Sebab cinta, amal kita berbeda. Kok bisa? Iya bisa, sebab cinta. Bahkan Nabi Muhammad SAW langsung yang mengatakan, ketika kita itu cinta kepada orang soleh, karena kita punya kesolehan yang masih sedikit, beliau solehnya luar biasa. Maka kita cinta dia. Bapak Ibu kan otomatis ya, kalau kita tengok ulama, wajahnya Masya Allah. Kalau kita tengok dia mengingatkan kepada Allah. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu Bu, kalau hatinya keras, dia datang ke muridnya yang bernama Muhammad Al-Munkadir. Saya datang untuk temui Muhammad Al-Munkadir, supaya saya mengambil aura cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal saya 1 minggu hadapan. Itu orang soleh ya. Orang soleh itu tahu bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia bersahabat. Saya ingin jumpa dia untuk merefresh cinta saya kepada Allah, untuk merefresh iman saya yang sedang jatuh. Itu gunanya kita diingatkan. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada seorang sahabat, ini Nabi Muhammad menceritakan ya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Masya Allah. Nabi Muhammad sebenarnya bukan berbicara kepada seorang sahabat-sahabat, tapi Nabi Muhammad berbicara kepada seluruh jagat raya alam semesta ini. Di dalam hadis ini, Nabi Muhammad bukanlah berbicara di depan para sahabat, tapi Nabi Muhammad berbicara kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Allah, Allah. Supaya apa? Alam dunia ini mendengar. Seluruh malaikat mendengar. Seluruh jin mendengar. Seluruh jamadat, batu-batu, benda-benda mati mendengar. Masya Allah. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalimat 5 huruf ini mengganggu hati kita, merasuk dalam ke hati kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan ini, bersamaku, dia adalah orang yang mencintaiku. Allah, ini sesuatu yang Masya Allah Bapak Ibu, tuan-tuan sekalian yang rahmati Allah, sallu ala Nabi. Makanya kadang kita heran ya, kita confuse. Modal cinta para wali kok tiba-tiba hidup kita bisa berubah. Kita cinta sama ustadz ini, kita cinta sama syekh ini, tiba-tiba hidup kita berubah. Tiba-tiba zikir kita berubah. Kita nggak kenal sama orang soleh, tiba-tiba kita tambah teman orang soleh. Ya nggak? Sebab tadi cinta. Yang tadinya kita nggak ngerti ilmu sodako yang betul bagaimana, tiba-tiba kita rajin sodako. Yang tadinya kita menjadi orang-orang biasa, tiba-tiba kita berubah menjadi orang yang luar biasa. Itu sebab apa? Cinta. Yang tadinya kita tidak perhatian dengan sholat kita, tiba-tiba kita sekarang disiplin dengan sholat kita. Sebab apa? Cinta. Ya. Sebab apa? Ada makhluk-makhluk Allah. Di sini dalam hadis ini ada makhluk-makhluk Allah yang dibuat bicara oleh Rasulullah SAW. Anta ma'a man ahbabta. Kalimat ini sangat indah yang perlu kita ingat dalam ingatan kita setiap harinya. Anta ma'aman ahbabta. Makhluk-makhluk ini diajak bicara. Disuruh oleh Rasulullah membimbing kita yang hidup di akhir zaman ini. Makanya jangan meremehkan cinta Bapak Ibu. Ya. Jangan meremehkan cinta. Kalau kita ini masih banyak nih salah ya. Cinta para wali. Cinta orang-orang soleh. Apa harapannya? Apa harapan kita cinta kepada mereka? Cinta kita kepada Rasulullah, cinta pada para sahabat, ya, supaya agar kita bisa nanti diletakkan dalam kelompok beliau, kelompok mereka, kelompok para wali-wali Allah. Bagaimana hukumnya, Bu? Bagaimana hukumnya, Bapak Ibu sekalian, tuan-puan, mencintai orang soleh? Ini ilmu yang kedua.
Ilmu kedua yang saya dapatkan dari Syekh Buti dalam kitabnya beliau ini. Syekh Buti yang mengingatkan saya, yang mengenalkan saya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang membuat orang lalai jadi ingat. Itu guru kami yang bernama Syekh Buti. Yang mana beliau ini setiap Jumat selalu dekati orang yang soleh, yaitu Syekh Ahmad Al-Hibbal Ar-Rifai rahimahullah. Mereka dua-duanya sudah meninggal pada zamannya. Mereka yang membuat para penduduk ahli Syam ini cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis banyak yang riwayat. Saya pilih riwayat yang sangat sedikit sekali. Syekh Buti saat itu dalam kajian Sirah Nabawiyah, Fiqh Sirah, fikih itu pemahaman. Sirah Nabawiyah, biografi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau dalam kajiannya pilih menyebutkan doa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini biasa dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi yang dikenal ahli ibadah. Ya, Nabi Daud mempunyai doa yang sangat hebat. Nabi Daud dikenal oleh Rasulullah SAW A'badul Bashar. Sebagai Nabi yang paling ahli ibadah. Qala, kata Rasulullah SAW. Kana A'badul Bashar. Rasulullah menyatakan Nabi Daud adalah Nabi yang paling ahli ibadah. Makanya Bapak Ibu, puasa yang paling hebat puasa siapa? Puasa Nabi Daud. Zikir yang paling hebat, zikirnya siapa? Zikirnya Nabi Daud. Nabi Daud bersabda, Allah abadikan dalam Al-Quran, ya jibal, awibi, ma'ahu, wattair, sampai burung, sampai gunung-gunung disuruh ikut berzikir oleh Nabi Daud. Burung-burung disuruh ikut berzikir bersama Nabi Daud. Nabi Daud punya keistimewaan, yang mana dia disebut A'badul Bashar, ahli ibadah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ahli ibadah, salah satunya doa Nabi Daud. Yang juga doanya Nabi Daud dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya agar kita membaca doanya Nabi Daud alaihissalam. Bapak Ibu mau tahu? Print, catat, dan dihafal. Kalau nggak dihafal, baca aja ke papa. Nah ini cinta, ya, doa cinta Nabi Daud, doa minta cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Masya Allah. Ini doa cinta Bapak Ibu. Yang baru tahu, alhamdulillah dapat ilmu baru. Yang sudah tahu, amalkan, dawamkan, istiqomahkan. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku meminta cintamu. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, cinta itu ya kita minta sama Allah. Kalau kita ingin bisa cinta sama Allah, kalau kita ingin merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasakan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya minta. Jangan diam. Minta sama Allah. Seperti Nabi Daud minta cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cintamu. Kenapa kita sholat kok enggak pernah khusyuk? Bapak Ibu. Kenapa kita zikir enggak pernah meneteskan air mata? Kenapa kita sholawat enggak pernah meneteskan air mata? Kenapa kita sholat nggak merasakan kelezatan? Karena sholat kita tanpa rasa cinta. Karena zikir kita tanpa rasa cinta. Karena muhasabah kita tanpa rasa cinta. Jadi adanya sholat kita terpaksa. Adanya sholat kita menjadi beban. Karena tidak dibarengi dengan cinta. Ya, coba sholatnya kalau Bapak Ibu, tuan-puan, sholat kita ini dibarengi dengan cinta. Mau ke toko Allah, mau ke grocery-nya Allah, mau ke kedai Allah, mau beda-beda. Tapi cinta nggak semua orang tiba-tiba dapat begitu saja ya. Makanya kita disuruh order, disuruh minta sama Allah, request ya, request to Allah, ya Rob, request. Saya minta di hati punya rasa cinta kepadamu ya Allah. Selanjutnya apa? Wa hubba man yuhibbuk, dan kecintaan
Ya Allah, karuniai aku rasa cinta kepada orang yang mencintaimu. Tadi aku minta cintamu ya Allah. Yang kedua, aku minta cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Nomor satu cinta Allah. Nomor dua cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Nomor tiga, wal amal alladhi yuballiguni hubbak. Yang ketiga adalah amal yang bisa menyebabkan dapat cintanya Allah. Ini tiga hal yang diminta oleh Nabi Daud. Nomor satu cintanya Allah. Nomor dua cinta kepada orang yang mencintai Allah. Nomor tiga kepada amal yang dapat menghantarkan dapat cintanya Allah. Bapak Ibu, ya ini semua adalah sarana-sarana yang dapat menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ingat-ingat terus. Wa hubba man yuhibbuk. Wal amal alladhi yuballiguni hubbak. Baca terus, baca, tempel di dinding, tempel di lemari, di mana, di pintu, di depan supaya kita bisa baca, dibuat apa kaligrafi atau apa itu, supaya kita tengok terus, baca terus itu anak-anak kita atau kita juga. Ya, semoga hafal insya Allah. Semoga kita bisa membacanya juga. Kalau belum hafal tinggal print saja nggak apa-apa ini doain ya. Supaya kita mengamalkan apa yang dipesan Rasulullah SAW. Supaya kita dapat rapat dengan Rasulullah SAW. Kedua, Allah maj'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'id barid. Ya Allah, jadikan cinta kepadamu lebih aku cintai dari diriku sendiri. Wa min nafsi wa ahli, dan dari keluargaku. Wa minal ma'il barid, dan air yang dingin yang dibutuhkan saat haus. Masya Allah, itu cinta. Doa Rasulullah SAW. Orang kalau saat haus yang dicari bukan apa-apa, yang dicari pasti air. Dengan doa ini, ya Allah, lebihi cintamu daripada cinta orang yang mencari air di saat dia kehausan. Allah, itu mati-matian, ya. Ya enggak? Jadi minta sama Allah agar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kita butuhkan, melebihi air saat kita butuh air. Itu maknanya. Jadi benar-benar butuh kepada punya rasa cinta ya. Ya, rasa cinta kepada Allah itu lebih daripada jiwa diri kita sendiri. Kehilangan nyawa nggak jadi masalah Bapak Ibu. Yang penting dapat cintanya Allah. Kehilangan harta nggak masalah Bapak Ibu semua. Yang penting masih dapat cintanya Allah. Kehilangan keluarga nggak masalah. Yang penting dapat cintanya Allah. Sekarang ini terjadi kehilangan Allah nggak masalah. Yang penting dapat harta. Ini yang kita di akhir zaman ini. Hilang Allah nggak masalah. Punya Allah berasa tak punya Allah. Punya suami berasa tak punya suami. Punya istri dia berasa tak punya istri. Punya anak bahkan berasa dia tak punya anak karena nggak terkonek. Nauzubillah, nauzubillah. Ini di sini sangat jelas ya. Nah, sekarang kita kupas tadi. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku ingin dapat cintamu ya Allah. Masya Allah. Kalau sudah dapat cintanya Allah, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Allahu alimun bihali wa alaihi ittikali. Allah yang tahu keadaanku, aku pasrah. Itu kalau Ibrahim seperti itu ya. Jadi itu karena dapat cintanya Allah. Kalian jangan tiru Nabi Ibrahim. Karena makom kita belum sampai dengan Nabi Ibrahim. Kalau kita dibakar, makom kita jauh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita masih belajar rasa cinta ini. Ya, minta sama Allah, kalau dikasih alhamdulillah. Kalau sudah dapat cintanya Allah, lihat jagat raya yang indah. Lihat semua makhluk Allah jadi indah. Ya, ini buatan Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Seperti apapun kita akan menemukan cinta di situ. Semalam saya hadir di majelis Maulid di Konsulat Indonesia di Dubai. Setelah kita meluapkan rasa rindu, meluapkan rasa kangen dengan Rasulullah, mahalul qiyam dan lain sebagainya. Allah, Allah. Setelah maghrib, kawan saya datang kepada saya, Ustadz, itu jamaah perempuan di luar pada merokok. Habis mengaji kok pada merokok. Saya
menjawab dengan senyum kepada kawan saya. Wahai kawanku, wahai sahabatku, wahai akhi, wahai saudaraku, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum, mereka adalah kelompok, mereka adalah orang-orang, kumpulan-kumpulan yang tidak akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka sedang mencari hidayahnya. Biarkan mereka menikmati rokoknya. Biarkan mereka meluapkan nafsunya. Tapi mereka sudah bercengkrama dengan Rasulullah SAW tadi. Bapak Ibu, itu cinta. Kalau kita memandang orang, jangan pandang kehinaan orang tersebut. Mereka adalah ciptaan. Bisa jadi dengan mereka merokok, sababul usul bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka berbuat dosa, bisa jadi mereka lebih hebat daripada kita. Dengan dosa, bisa jadi mereka lebih dekat dengan Rasulullah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang bangga diri dengan amal. Allahu Akbar. Ya, jadi cinta. Kalau kita sudah pandang, semua itu menjadi cinta. Biarkan. Saya teringat, Bapak Ibu, ini pendidikan Syekh Buti. Pendidikan Syekh Buti. Syekh Buti kalau mengajar pasti menangis. Syekh Buti menceritakan seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini seorang waliullah. Seorang waliullah dari kota Baghdad. Dari kota Irak. Dari kota Irak. Ma'ruf Al-Karhi ini wafat 815 Hijriah. Sudah jauh sekali jaraknya sama kita. Syekh Buti cerita tentang beliau. Para waliullah yang bernama salah satunya Ma'ruf Al-Karhi sedang berjalan di mana? Di pinggir pantai, pinggir laut bersama muridnya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dan perempuan sedang, ya begitulah, sedang bermaksiat, sedang minum-minum khamr, sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan keji. Menyanyi-menyanyi apa gitu kan. Tiba-tiba sang murid Ma'ruf Al-Karhi ini dia meminta kepada gurunya, "Wahai guruku, wahai Syekh Ma'ruf Al-Karhi, doakan mereka berdua ditenggelamkan Allah. Doakan mereka berdua dapat azab dari Allah. Doakan mereka berdua dapat laknat dari Allah." Ma'ruf Al-Karhi mendidik muridnya. Ma'ruf Al-Karhi mendidik muridnya. Wahai muridku, jangan kau doakan mereka tersesat. Jangan doakan mereka hancur, celaka. Jangan doakan mereka seperti itu. Doakan seperti doaku seperti ini. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia dengan melakukan dosa, bahagiakan mereka nanti kelak di akhirat. Allahu Akbar. Ini makom seorang wali, ya Bapak Ibu ya. Mendoakan sebagaimana mereka bahagia dengan maksiatnya, bahagiakan kelak nanti di akhirat. Allahu Akbar. Saya penuh emosi. Ya Allah, nangis saya. Gak kuat. Karena cinta Bapak Ibu ya. Kalau sudah ngaji, mencintai apa yang diajarkan gurunya itu menjiwai. Ya. Jadi para wali Allah itu sampai membunuh semut saja. Mereka nggak berani. Ini dikasih nyawa sama Allah. Semut yang kecil yang berjalan. Semut ini makhluknya Allah. Tahu kan semut yang diajak ngobrol sama Nabi Sulaiman. Para wali Allah itu nggak berani membunuh semut. Karena semut ini dihargai oleh Allah. Kalau saya matiin, saya bahaya ini. Orang-orang yang soleh itu wali-wali Allah itu karena punya rasa cinta kepada Allah yang sangat luar biasa. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ini doanya ya Bu, yang mengantarkan hati kita pun rasa cinta. Allahu Akbar.
Jadi kalau kita sama-sama belajar tentang makna cinta, kita akan merasakan semua makhluk Allah itu baik di hadapan kita. Ini dalil. Kalau ada yang nanya sama kalian semua, ngapain kita cinta waliullah? Ngapain kita pajang foto-foto para waliullah di rumah kita? Ngapain kita datang haul? Ngapain kita maulid Nabi? Ngapain kita merayakan, memperingati maulid Nabi? Nabi itu ngajari suruh minta cinta Bapak Ibu. Nabi kita Nabi Muhammad mengajarkan kita supaya kita minta rasa cinta kepada orang yang cinta sama Allah. Ya, maka bentuk minta rasa cinta dengan itu kita hadiri, kita ziarahi, kita sebut-sebut nama mereka. Ya, itu bentuk rasa cinta kita kepada orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja minta, kok kita nggak minta? Kebangetan, bahaya. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Daud alaihissalam. Betul Nabi Daud ini berdoa. Kemudian pada saat zaman Nabi Muhammad SAW dijadikan doanya Nabi Muhammad. Karena dia membuat doanya Nabi Daud ini sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Daud minta bisa jatuh cinta sama wali, minta minta doa supaya dapat jatuh cinta kepada Allah, Rasulullah SAW minta bisa dapat jatuh cinta kepada Nabi Daud dan minta dapat cinta kepada orang-orang soleh. Itu doa Rasulullah. Mencontoh Nabi Daud. Ya, kalau kita tidak minta, mau meniru siapa kita? Ya enggak. Yang kita contoh, bahkan kita menganggap nggak penting anggap cinta sama orang-orang soleh. Manfaatnya apa kita mencintai orang-orang soleh? Manfaatnya apa kita mencintai Habib-Habib? Itu nggak benar nih. Makanya kita harus belajar lagi cintanya Nabi Daud alaihissalam. Ya, jangan sampai kita terbawa oleh orang-orang yang dibutakan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, disesatkan oleh Allah. Jauh, nauzubillah, jauhi mereka. Nah, makanya kita tidak boleh hanya saja seperti ini hidup. Kita harus punya cara bagaimana kita mencintai Allah, mencintai orang yang mencintai Allah, para wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, dan mencintai amalan yang mendapatkan cintanya Allah. Makanya Ibu, kita tidak boleh atau kita salah kalau nggak bisa mencintai orang yang soleh. Berarti orang-orang yang salah kita ini. Kalau kita tidak mencintai orang soleh, kita termasuk orang yang salah. Kalau kita bisa mencintai orang yang soleh, berarti kita adalah orang yang soleh. Itu cerminannya. Itu rumusnya. Kalau kita cinta sama orang soleh, berarti kita orang soleh. La ya'riful wali illal wali. Seorang wali tidak mengenal dia adalah wali. Ya, seorang wali tidak mengenal kalau dia itu wali. Wah, dia itu waliullah. Berarti dirinya wali. Nah, itu ya. La ya'rifus soleh illa soleh. Dia tidak mencintai orang soleh kalau dirinya kecuali dia orang soleh. Nah, itu simple. Seorang tidak mengenal dia adalah waliullah kecuali dirinya telah menjadi waliullah. Masya Allah. Itu ya, kaidah itu. Jadi kita alhamdulillah manfaat mendapatkan kajian ini. Manfaatnya apa? Kalau kita mencintai orang yang soleh. Manfaatnya apa? Anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah SAW. Engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Ya. Maka dari itu kita semuanya ingat. Di sini ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi SAW. Diceritakan. Ada sahabat yang bernama Mughirah ibnu Su'bah. Mughirah ini adalah seorang sahabat yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Cintanya beliau, Mughirah ini, dia tiba-tiba ingin sekali ketika jasadnya Nabi Muhammad SAW terakhir kali ingin diletakkan di makomnya, ingin diletakkan di dalam liang lahat. Nabi Muhammad SAW jasadnya ingin ditaruh di dalam kubur. Ya, Nabi Muhammad ingin diletakkan di dalam kubur. Tiba-tiba sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, dia punya cincin. Dia sengaja dengan cincinnya ini dia lemparkan ke dalam liang lahat Rasulullah SAW
Katanya, kenapa para sahabat berkata, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, kenapa engkau lakukan itu, wahai Mughirah? Kenapa engkau lempar cincinmu ini ke dalam liang lahatnya Nabi Muhammad SAW dengan demikian? Apa kata Mughirah? Ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku. Aku ingin sekali menjadi orang yang terakhir yang menyentuh jasad Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu kalau sudah dapat cintanya. Siapakah Sayyidina Mughirah, Bapak Ibu? Sayyidina Mughirah adalah seorang sahabat yang mempunyai keagungan yang besar. Dia itu pembawa sandal, slipper, sandalnya Nabi Muhammad kemana-mana. Dia yang menyediakan, menyuguhi atau membantu Nabi Muhammad SAW. Itu Mughirah, ya. Mughirah bin Syu'bah yang penuh cintanya, dia lemparkan cincinnya untuk menempelkan jasadnya. Aku adalah ingin menjadi orang yang terakhir menyentuh jasadku dengan jasad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu rasa cinta, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita cinta kepada para ulama, kita cinta kepada mereka semuanya, ikuti apa yang mereka. Muncul rasa cinta. Kalimat Rasulullah SAW bersabda, Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Ada kisah yang saya tadi katakan, ada orang Badui. Ya, orang Badui ini adalah orang primitif. Kalau kita di Nusantara nyebutnya orang kampung, orang desa, orang pedalaman, orang tak tahu apa ya, tak tahu sakofah kebudayaan, tak tahu modern, tak tahu dia, tak tersentuh sakofah. Kita berhutang budi kepada orang Badui, orang Arab primitif dengan hadis ini. Hadis ini populer, hadis ini masyhur. Kita berhutang jasa kepada mereka. Mesti kita berterima kasih dengan beliau. Ini orang Badui, Bapak Ibu. Mereka kalau ngaji hadis, menghadiri majelis-majelis Nabi Muhammad SAW, mereka itu lebih unik daripada orang-orang yang soleh, daripada orang-orang yang alim, sehingga ilmu mereka lebih didapatkan daripada orang Badui. Karena cara berpikir orang Badui itu aneh, ya. Badui, ya, paham ya? Badui itu primitif, orang desa, pedalaman, orang kampung, orang yang nggak tersentuh dengan kota. Kalau orang soleh kan orang waras, berpikirnya nggak aneh. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW khutbatul Jum'ah, cerita. Nabi Muhammad dalam khutbahnya cerita tentang kiamat. Ida syamsu kuwirat, ida sama'un syaqqat. Wah, itu cerita tentang kiamat. Dahsyat. Ida sama'un fatarat, ida syamsu kuwirat, ida. Oh, pokoknya cerita Nabi Muhammad dalam khutbahnya itu. Semua para sahabat terdiam. Semua para sahabat terdiam. Semua sahabat menangis, membayangkan hari kiamat, Bapak Ibu. Nah, orang Badui ini di dalam majelisnya Rasulullah, dia tidak menangis. Dia tidak terasa, tidak tersentuh. Dia tidak merenung, tapi dia cerdas. Dia cerdas orang Badui ini. Dia punya pertanyaan yang aneh. Nah, dia cakap, wahai Rasulullah, engkau itu nabi yang aneh. Engkau itu rasul yang aneh. Dia berdiri dengan tidak punya adabnya. Su'ul adab. Nggak punya sopan santun. Nggak punya tata krama. Nggak punya akhlakul karimah. Badui ini berdiri di saat Rasulullah khutbah. Ya Rasulullah, engkau itu nabi yang aneh. Engkau itu nabi yang nggak jelas. Engkau itu joking ya. Cerita kiamat kok tidak ada tanggalnya. Kau beritahu bila terjadi hari kiamat. Semua menangis, merenung, ketakutan dengan hari kiamat. Badui tak menangis. Dia berani bertanya kepada Rasulullah. Mata sa'ah ya Rasulullah. Mata sa'ah. Bila terjadi hari kiamat ya Rasulullah. Ya, itu cerita kiamat tapi tidak jelas tanggalnya, kata Badui. Engkau membahas kiamat. Engkau menakut-nakuti kami dengan kiamat. Tapi kenapa kau tak beritahu kami tanggalnya? Date-nya kapan?
Bila masa waktunya kapan? Nah, kalau cerita kiamat ya harus jelas, kata Badui seperti itu ya. Kemudian ini cerita ini tanya unik. Ini kan pertanyaan yang sangat unik ya. Pertanyaan yang mana berpikirnya cara Badui ini ya, aneh sekali. Sahabat semua kaget. Tadinya menangis, terdiam dia. Ini aneh banget, ini mengganggu nih rasa khusyuk saya, kata kata para sahabat. Lalu Badui itu bertanya, Nabi SAW a'radu anhu. Nah, dalam riwayat Nabi SAW a'radu anhu, Nabi mengabaikan mereka. Banyak sahabat itu menganalisa dengan kalimat ini. Akhirnya Nabi menjawab, karena Nabi itu sangat cerdas, sangat cerdik, sangat abukori, jenius. Nabi itu sangat pintar. Nabi tanya balik, Mada ahdatta laha. Wahai Badui, kamu berani bertanya kepada aku bila hari kiamat. Saya sekarang balik tanya kepada kamu. Apa yang kamu persiapkan terhadap hari kiamat? Wah, itu hebat kan? Jadi pertanyaan gak mesti dijawab. Nah, seperti itu. Apa jawabannya Badui? Fawallah, fawallah. Demi Allah ya Rasulullah. Saya nggak punya sholat yang istimewa. Saya nggak punya amal soleh yang saya banggakan. Puasa saya la kasiri minas siyam. Saya pun puasa nggak banyak ya Rasulullah. Walakinni uhibbuka wa uhibbuka wa uhibbuka. Tapi saya ya Rasulullah sangat mencintaimu, sangat mencintaimu, sangat mencintaimu ya Rasulullah. Nabi apa jawabannya? Almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Oh, Masya Allah. Bapak Ibu, almar'u ma'aman ahab. Itu jawaban Nabi. Hadis ini, Bapak Ibu, tengok di dalam screen ini ya. Hadis ini populer. Hadis ini masyhur. Hadis ini terkenal. Sebab siapa? Sebab orang deso. Orang desa maksudnya. Sebab orang kampung. Sebab orang badui. Sebab orang primitif. Sebab orang nggak tahu kebudayaan. Nggak tersentuh culture. Andaikan dia punya etika, badui ini ya. Andaikan dia punya akhlak. Andaikan dia punya sopan santun. Dia pasti ziarah, sowan. Dia silaturahim kepada Rasulullah. Dia tanya empat mata. Maka hadis itu akan menjadi hadisun ahadun. Ya, akan menjadi hadis ahad kalau dia berempat mata berjumpa dengan Rasulullah. Tapi berkahnya dia tak sopan. Tapi berkahnya dia tak beretika. Tapi berkahnya dia tak beradab. Nabi sedang ceramah, dia cut, dia potong. Hadis ini menjadi hadisun mutawatirun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kuat ini, Masya Allah. Ya, kalau Badu ini dia langsung datangi Rasulullah secara pribadi, hadisnya akan menjadi hadis ahad. Yang hadis ahad itu jauh sekali dengan hadisul mutawatir. Ya, tapi ini hadis menjadi hadisul mutawatir. Masya Allah. Karena apa? Karena yang mendesain ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebab Badui tadi Nabi ucapkan almar'u ma'aman ahab fama fariha bi syai'in fariha bidzalik, kata Anas. Mereka nggak pernah senang, semua para sahabat yang ada di dalam majelis itu. Semua para sahabat nggak pernah bahagia dengan dengan keadaan yang tadi, dengan hari kiamat. Sebab ada riwayat almar'u ma'aman ahab keluar dari bibir Rasulullah SAW, maka semua mendapatkan berkah daripada orang Badui, ya. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah berkahnya orang Badui yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita insya Allah mendapatkan ini cintanya nih, ya, yang dikisahkan tadi. Cintanya orang Badui kepada Rasulullah SAW. Anta ma'aman ahbabta. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya tutup dengan terakhir ya. Nggak usah panjang-panjang. Kenapa kita harus maulid? Kenapa kita harus maulid? Pertama, baca dulu surat Ibrahim. Ayat 05, ayat 5. Wa zakirhum bi ayyamillah. Ingatkanlah terhadap hari-hari Allah. Maksud ayyamillah adalah ni'matullah. Ingatkanlah terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, Nabi Muhammad adalah nikmat Allah. Hari
di mana diselamatkannya Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun dan ditenggelamkannya Fir'aun adalah nikmat Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum," wahai Muhammad, ingatkanlah kepada umatmu supaya ingat terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, lihat. Sekarang saya kupas nih. Sebentar ya. Kenapa ya? Imam Jalaluddin Imam Jalaluddin Asyuyuti ini punya karangan lebih daripada 300 karya kitab. Mengatakan maulid itu ada dalilnya, dianjurkan. Kitabnya jelas. Ini Imam Jalaluddin Al-Asyuyuti punya kitab yang Masya Allah 300 kitab karya. Hidup dan wafat pada tahun 911 Hijriah. Ini beliau. Lihat lagi, kita juga kenapa mesti merayakan maulid? Nabi itu kan sudah lahir Pak Ustadz. Kenapa diulang-ulang? Nah, lihat tengok pada tanggal 10 Muharram, apakah kita puasa Muharram? Puasa Asyura? Kita puasa ya kan? Karena apa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkan Nabi Musa menyeberang Laut Merah dan ditenggelamkannya Firaun. Kemarin 10 Muharram kita puasa. Nabinya sudah wafat 4.000 tahun yang lalu. Kenapa tiba-tiba tahun ini kita puasa Asyura? Kenapa kita sekarang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Kita sekarang tengok di sini ada kitab-kitab ulama yang membuat dalil sampai Imam Suyuti punya kitab Al-Hawi lil Fatawa, mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, gurunya, karena beliau ingin seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, bahwa boleh mengulang momen berulang setiap tahun sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau selamatnya Musa itu disyukuri, adakah yang lebih besar daripada nikmat Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Ibnu Hajar diberi gelar oleh umat Islam sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz nih beliau nih punya kitab, hidup wafat di tahun 852. Beliau punya gelar namanya Al-Hafiz. Al-Hafiz itu bukan hafal Quran saja, tapi dia hafal 100.000 hadis. Matan, riwayatnya, dan sanadnya. Kita datang ulama baru zaman sekarang di Nusantara. Nggak hafal hadis kalau dia baca saja. Kalau laptopnya nyala. Hafal ujung, pangkalnya lupa sanadnya. Ya enggak? Dia tiba-tiba datang membid'ahkan maulid. Enggak malu apa dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ya enggak? Ibnu Hajar membolehkan maulid Nabi Muhammad SAW. Imam Jalaluddin Asyuyuti. Imam Jalaluddin Asyuyuti multi ilmu. Dalam kitabnya maulid ada dalilnya dianjurkan. Dalam kitabnya ada baca makanya. Kata kalau ada orang ustadz yang buat provokasi, buat fitnah, suruh baca kitab-kitab ini. Ya, Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lebih lama lagi nih yang kita sukai. Beliau punya kitab yang namanya Majmu, yang mana beliau mensyarah Al-Muhazzab. Kitabnya berjilid-jilid. Hidup lebih lama lagi, wafat tahun 676. Saya sering berkunjung berziarah ke makam beliau di Damaskus. Di Nawa, kampungnya namanya. Beliau ini belum punya kitabnya Sahih Muslim, tapi dia syarah. Jadi apa? Dia syarah dengan hafalan dia. Hebat nggak? Dia membolehkan maulid Nabi. Kenapa datang orang yang Wahabi-Wahabi ini ya nggak hafal hadis, hafal kalau dia baca. Tapi Imam Muhyiddin, Abu Zakaria, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang mana mereka itu jelas asal usulnya, pentahkik madhab Syafi'i. Masya Allah. Kenapa kita tidak mengikuti mereka-mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga kajian ini menambahkan kita insya Allah kecintaan kepada Nabi Muhammad, yang mana cinta ini akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dan rapat dengan Rasulullah. Insya Allah, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Yang kedua adalah perbanyak sujud. Nanti saya akan kupas nanti di minggu hadapan, insya Allah. Di hadapan ini adalah sarana-sarana amalan-amalan, ada 8 yang akan dapat menghantarkan kita menemani Rasulullah SAW di surga. Murafaqatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil jannah. Ya, ini makanya saya akan satu-satu dahulu supaya kita lebih fokus dan lebih 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 mendalami lagi dengan apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Saya mohon izin ya, karena ada janji sama dokter, anak saya sedang kurang sehat. Kita tutup dengan kajian ini dengan baca doa, insya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha menatap, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha memberi hidayah, yang maha mengkaruniakan rasa cinta kepada kami. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan semua asma'ul husna yang indah. Wa sifatikal ula. Wa nas'aluka Allahumma bismikal a'zam. Dan kami memohon kepadamu ya Allah dengan namamu yang agung, Al-A'zamul A'zam, Alladzi idza du'aita bihi ajabta, yang mana jika hamba meminta dengan nama-nama tersebut, engkau beri, engkau ijabah. Wa idza su'ilta a'taita, jika engkau diminta dengan nama-nama yang kau cintai, engkau langsung memberinya. Allahumma salli afdhala salawatik. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam yang terindah, yang terafdol, yang teragung untuk kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhala ma jaza'an nabiyyan ummati. Sebaik-baiknya rasa syukur kami kepadamu ya Allah, yang mana engkau telah utus kepada kami seorang Rasul yang begitu sayang dan cinta kepada kami. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa khusnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, dengan berkah kepada Nabi Muhammad SAW salawat, sembuhkan kepada kami yang sakit, saudara-saudara kami, istri, anak kami, suami kami. Ya Allah, seluruh umat Nabi Muhammad yang sakit, sembuhkan mereka semuanya. Allahumma anta syafi, anta wafi, anta kafi, wa anta mu'afi, ishfihim shifa'an, la yughadiru saqman wala alaman. Bismillahirrahmanirrahim, rabbil arshil azim ayyashfiyahum. Allahumma rabbana nas'aluka hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubbal amal alladhi yuballiguna hubbak. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, cinta kepada amalan yang dapat mendekatkan kepadamu ya Allah. Allahumma ij'alna jami'an ya Allah. Jadikan kami semua yang hadir di majlis ini hamba-hambamu yang soleh. Ij'alna min ibadika salihin alladzina ardaitahum faradita anhum. Yang mana hamba-hamba yang soleh adalah yang engkau meridai mereka dan mereka meridaimu. Walladzina ahbabtahum fa ahabbuk. Yang mana hamba-hamba yang soleh adalah engkau mencintai mereka dan mereka mencintaimu. Ma'al afiyati tamah wa raghadil aish wa duna betila. Allahumma rabbana alimna ma yanfa'una. Berkahi apa yang engkau telah ajarkan pada pagi hari ini ya Allah. Berikan manfaat dari apa yang telah engkau turunkan ilmu kepada kami ya Allah. Zidna ilman, tambahkan lagi ilmu ya Allah. Wa hudan, tambahkan lagi kepada kami hidayahmu ya Allah. Wa rusydan, tambahkan lagi kami kepadamu jalan yang lurus ya Allah. Wa tuqan, tambahkan kami kepada kami lagi ya Allah ketakwaan kepada kami ya Allah. Agar kami mendapatkan lazzatul iman,
lazzatut taqwa wa lazzatul ibadah, sehingga kami dapat merasakan kelezatan takwa, kelezatan iman, dan kelezatan dekat beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sama-sama ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ini diberkahi oleh Allah dan majelis ini diberikan kenikmatan, kelezatan sehingga kita bisa berkumpul lagi dengan majelis-majelis yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan untayan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا Muhammad. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Saya titipkan Bapak Ibu dan semua keluarga ahli tercinta di dalam lindungan Allah, kasih sayang Allah, dan penuh berkah dalam segala aktivitas. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ahsanul jazaa ya Ustaz. Jazakumullah. Ya Ustaz.